Ya, publik menunggu kabinet kerja yang dijanjikan Joko Widodo Yusuf Kala segera diumumkan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Joko Widodo kini resmi menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bersama Wapres Yusuf Kala, Jokowi mengajak bangsa ini menoleh kembali ke laut, sumber kejayaan Nusantara di masa lalu. Saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudra, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung. Untuk mewujudkan misi tadi, Jokowi JK memerlukan menteri-menteri yang cakap dan sanggup bekerja. Namun, hingga kini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya di kabinet. Rabu lalu, rencana pengumuman kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta batal. Kabinet tarik ulur, itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang wartawan senior Tempo Bambang Harimurti, Arief Budi Susilo, pemimpin redaksi Bisnis Indonesia, juga Hedi Lugito, pemimpin redaksi Majalah Gatra, serta Don Bosco Selampung, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Sebenarnya jamak saja ya, kalau sehabis pelantikan presiden pasti semua orang akan menunggu kabinet gitu kan. Kalau Pak Jokowi tadi katakan yang penting secepatnya, mau 1 hari 2 hari secepatnya. Sekarang ini kan masih ada masalah di KPK begitu kata filler tadi, dan kemudian kita balikin ke KPK dan ini masih kita tunggu. KPK kuncinya, Bang Don. Iya, menarik memang karena yang ditunggu itu adalah dari KPK, dan saya kira tidak ada keharusan untuk membuat itu lebih cepat karena kabinet-kabinet sebelumnya juga tidak langsung SBY paling hari cepat, ini jadi lalu kemudian itu besoknya diumumkan begitu. Tapi yang menarik kan begini loh, pro kontranya rame banget. Rame sekali dan seolah-olah penonton memang lebih pintar dari pemain. Dan saat-saat ini mungkin hitung-hitungan hari kan, hitung-hitungan hari 1-2 hari kemudian akan diumumkan. Yang kita dengar saat ini adalah dikocok, nama mungkin sudah ada tapi posisi harus dirundingkan, lalu kemudian atau posisi sudah benar tapi namanya belum jelas karena yang masih tunggu tidak dari lolos KPK yang dari KPK tadi itu. Yang tidak lolos KPK. Dan itu menjadi menarik justru. Yang tidak lolos KPK disingkirkan begitu kemudian. Gitu. Ibarat main bola gitu kan. Ini kan pelatih sudah dipilih. Sekarang timnya siapa? Nah, dia pasang tim. Tapi tim itu kan biarpun dia misalnya back terbaik sedunia, kalau diperiksa ke dokter ternyata kakinya ada patah tulangnya di X-ray, nggak bisa kan? Ya. Jadi ya menurut saya kira-kira seperti itulah. Ada timnya dan kemudian posisi itu kan nggak bisa diganti sembarangan. Kalau dia posisi bek kanan nggak bisa diganti oleh penyerang kiri kan? Jadi harus cari orang yang cocok sebagai itu. Jadi kalau di tes KPK, PPATK ini nggak lolos, ya harus cari lagi. Dan menurut saya wajar aja sih karena ada waktu 2 minggu, kenapa terburu-buru juga itu. Iya, tapi ya orang pasti menunggu soalnya kan, betul. Tapi pasar bagaimana, Mas Arief? Iya, saya kira kita nggak perlu berspekulasi ya. Bagaimana format kabinet yang sekarang sedang disiapkan oleh Pak Jokowi. Kita beri kesempatan Pak Jokowi untuk menyusun komposisi kabinet yang terbaik, dan beliau melibatkan KPK, PPATK, kemudian juga berbagai masukan dari berbagai pihak. Itu saya rasa cara yang belum ada presidennya selama ini, dan itu saya kira cara yang relatif lebih baik ya daripada sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ini akan memberikan kepercayaan yang tinggi kepada. Mudah-mudahan menghasilkan tim sepak bola yang bagus. Iya. Mas Edi. KPK sih oke. Jadi pekan ini perhatian bukan hanya ke Presiden Jokowi, juga ke KPK ya. Karena ada yang nuduh ini presidennya Jokowi apa Abraham Samad, itu kan. Karena sempat bocor nama-nama yang. Sempat bocor, itulah yang disayangkan oleh banyak pihak. Mestinya kan Presiden Jokowi mengirim amplop tertutup sejumlah nama.
mestinya dikembalikan juga secara tertutup itu kan. Itu kan fatsun bernegara, berpemerintahan, mestinya begitu. Tapi saya nggak tahu sengaja dibocorkan atas perintah presiden atau KPK-nya memang sedikit agak kebablasan tuh. Yang pasti inilah yang persoalan ini yang akhirnya menjadikan pelantikan presiden itu sempat pelantikan menteri, kabinet ya, pengumuman kabinet ini sempat ya? menjadi ketegangan di antara triumvirat Bu Mega, Pak JK dan presiden gitu kan. Ini sempat jadi ketegangan di Selasa malam karena ketegangan ya karena nama-nama belum klik di antara. Bahkan Pak JK kan sempat bicara, kenapa nunggu KPK? Tolong dong, hargai dong, ini praduga tak bersalah, seperti itu kan. Itu kan, sehingga ada ketegangan di situ. Apa boleh buat, tapi bagi Presiden Jokowi saya kira sangat menguntungkan kan. Yang awalnya mungkin beliau itu tidak berkenan terhadap nama ini, ketika mengatasnamakan KPK, ternyata dibuang. Apalagi bocor gitu namanya, ya Bang Don. Saya kok merasa bocor itu blessing. Bocor itu blessing itu kenapa? Karena kemudian kalau KPK diam-diam, lalu kemudian taruhlah ke Jokowi juga diam-diam, lalu kemudian yang mau diketahui bahwa orang itu bersih atau tidak itu bagaimana? Nanti kalau diumumkan ternyata belakangan juga terbukti korupsi, misalnya ditutupi gitu, itu kan akan jadi soal, ternyata tidak jujur nih. Tetapi begitu dibuka, itu juga menjadi menarik. Jadi itu bagi saya itu berkah. Kan yang menjadi menarik kan kalau kita lihat tahun 2004 atau 2009. Dengan asumsi diyakini bahwa yang bocor itu yang bocor itu benar gitu. Coba bayangkan begini, tahun 2009 itu kan fakta integritas, 2004 itu kan fakta integritas. Apa yang kemudian kita lihat hasilnya? Ada 3 menteri yang kena, ada ketua parpol yang juga kena. Saya rasa Jokowi tidak mau begitu. Memang ada yang bilang, udah hak prerogatif, kalau nanti 3 bulan ketahuan korupsi atau 1 tahun pecat. Tetapi kan itu damage-nya akan lebih besar. Mending sakit sekarang lah daripada nanti gitu Mas. Dan saya rasa dia Jokowi menepati janjinya revolusi mental. Kalau kita tahu kan zaman Pak SBY diperiksanya kan ke PAD, kesehatan fisik, segala macam, badan, kesehatan badan, matanya bisa lihat apa segala. Nah kalau Pak Jokowi ini lebih penting orang ini bersih atau enggak. Jadi menurut saya ini salah satu pelaksanaan revolusi mental. Yang penting, nah saya setuju dengan Mas Edi, sebetulnya yang bagus itu kan PPATK. Sebetulnya kan tidak hanya KPK, PPATK, dan setahu saya banyak yang kenanya di PPATK, tapi tidak banyak bocor keluar. Pak Yusuf, kepala PPATK waktu itu nggak ada masalah, tidak ada rekening Enggak, Pak Yunusnya bilang, tidak layak laporan ke Jokowi. Tidak layak dalam mungkin karena nama Pak Yusuf ada di situ ya, jadi terus nama pemimpin KPK nggak di situ, apa karena itu ya? Mungkin juga sih, tapi kalau menurut saya memang selama ini PPATK lebih tertib dibandingkan KPK semenjak Pak Abraham Samad menjadi ketua ya. Apa pengamatan bisnis? Kalau saya lihat ini sebetulnya kan dari sisi proses, kalau boleh bilang ya, ada yang sedikit kurang rapi sebetulnya. Mungkin ada semacam. Maksudnya di mana nih? Di KPK? Iya, ketika mengajukan nama-nama ke KPK itu seperti tadi Mas Edi sampaikan. Jadi mestinya ada semacam confidentiality agreement begitu, kemudian supaya tidak menimbulkan damage kepada orang-orang yang bocor tadi. Nah, memang dari sisi Pak Jokowi ini semacam memberikan benefit gitu. Jadi Pak Jokowi lebih mudah mengambil tidak hanya benefit sebetulnya Mas. Menurut saya korban juga berjatuhan. Dan bahkan tuh teman sendiri bisa itu jadi korban. Tapi apa boleh buat kan? Yang dibawa partai koalisi yang masuk, lalu kemudian orang profesional yang mungkin dia pikir ini bagus, tapi kemudian tiba-tiba ada namanya di situ. Apa boleh buat? Dan ini memberi jalan yang lebih mudah bagi Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan lebih bersih begitu, Madam. Menyusun kabinet moga-moga lebih bersih ya. Kita akan kembali sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda. The Headlines masih berlanjut seusai jeda berikut. Presiden Joko Widodo telah menyodorkan perubahan nama kementeriannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan mari kita simak sejumlah kementerian yang kemudian digabung dan kementerian yang kemudian dimekarkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berubah menjadi Kementerian Pariwisata. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimekarkan menjadi 2, yaitu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
Nama kementerian yang juga digabung adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Lalu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kemenaker dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Menko Kesra berubah menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya, ini dikirim suratnya kepada DPR dan dimintakan pertimbangan begitu ya kalau melihat undang-undangnya ya Bang Yadon ya. Dan harus menunggu sebenarnya atau tidak? Kalau lihat proses itu kan sebetulnya tidak ada masalah kalau lihat proses yang sekarang ya, lobby politik, pimpinan DPR juga tidak ada masalah kelihatannya. Kalau soal ini aja ya, yang menjadi soal sebetulnya kan tunggu 8 pengganti di KPK, dan ketika kita bicara ini sebetulnya tinggal tunggu menit atau jam, karena kemudian perundingan internal mereka, walaupun alot sebelumnya, tapi sudah jadi. Misalnya Nasdem sudah dapat kursi. Kabarnya tidak 8 lagi, sudah mengecil jumlahnya. Jadi 4, begitu ya. Nasdem sudah dapat kursi. PDIP tadi itu nama bolak-balik. Lalu kemudian PKB yang jadi soal, kan Caimin kan tidak jadi masuk. Tentu ada ekornya masih kan, tentang siapa gitu di situ. Periksa dulu lagi. Maksud Sesudah saya nama baru diperiksa masuk ke KPK gitu. dan masih harus menunggu KPK. Ya memang kalau kita bilang ya kabinet menteri hak prerogatif presiden, tetapi persoalannya adalah ada partai-partai di belakang pendukung presiden dan juga ada tadi kalau kita bilang KPK dan saya juga saya agak beda dengan beliau nih ya, karena menurut saya mengubah-ubah struktur kementerian itu mengingat undang-undang keuangan kita tuh rada kaku. Betul. Itu sebetulnya akan menjadi sandungan karena nanti bisa-bisa nggak gajian itu orang berapa bulan atau berapa tahun, boro-boro apalagi dana operasionalnya, gajinya aja tidak bisa dicairkan hanya untuk menyelesaikan masalah birokratis. Bahkan hanya kalau kemudian menggabungkan 2 kementerian menjadi satu. Ya kita ingat kan waktu zaman Memperindak dulu kan sudah pernah dijadikan satu, dan itu kan sampai sekarang lukanya masih menganga gitu ya. Jadi menurut saya cari masalah ya, mencari masalah. Menurut saya sih harusnya sih tahun ini udah sama aja formatnya seperti tahun lalu supaya bisa lari langsung gitu ya. Nanti tahun depan mungkin disiapkan dengan lebih baik. Gitu. Sayangnya itu sudah diajukan begitu kan, Sarif? Ya. Memang. Jadi semestinya kan sudah pernah diingatkan bahwa kabinet Pak Jokowi ini nggak usah ada perubahan-perubahan nomenklatur, karena berdasarkan undang-undang kementerian perubahan nomenklatur itu kan memerlukan konsultasi lah dengan DPR meskipun tidak harus persetujuan melalui rapat paripurna. Yang pasti mata anggarannya juga harus beres. Tapi kan ini kan akhirnya memakan waktu. Belum kemudian nanti ketika operasionalisasi kementerian-kementerian yang dipecah atau yang digabung ini juga butuh penyesuaian. Ini ada artinya menjadi PR tambahan buat Pak Jokowi untuk langsung kerja gitu, untuk langsung bergerak cepat. Tapi saya percaya ini bisa diatasi dengan lobby-lobby yang sekarang hari-hari terakhir berkembang. Tidak akan nama juga butuh anggaran tersebut. Perubahan nama juga butuh anggaran ya. Pak Jokowi bahkan sudah berkompromi kan dari 33 kembali ke 34. Betul. Karena kita ingat kan zaman Gus Dur dulu dibubarin 2 departemen, ternyata tetap harus digaji orang-orangnya gitu loh. Tidak kemudian mengurangi budget begitu ya, tidak kemudian mengurangi anggaran ya. Dibubarin ya, digabung dan dipecahkan. Digabung dan dipecah itu juga membuat nama berbeda juga menambah anggaran. Yang penting penggabungan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini kan sebenarnya cita-cita lama ya. Karena 2 lembaga ini kan selalu berantem kan. Selalu berantem antara Kehutanan dan KLH. Nanti KLH Kehutanan Bang Hutan, KLH protes. Ketika jadi satu, saya kira ini akan ke depan lebih bagus, lebih smart lah jalannya. Kemudian perumahan dan walaupun kalau lihat calon menterinya kasihan lingkungannya kelihatan. Betul. Belum tahu kita calon menterinya yang pasti siapa ya. Perumahan rakyat itu dulu sebenarnya awalnya begini. Daerah-daerah terpencil itu kan banyak dibangun perumahan juga, tapi nggak dibikin jalan gitu kan. Nah, kepikiran lah barangkali itu tim transisi. Kalau saya malah sebaliknya, Mas. Kemungkinan itu terjadi kan sebenarnya Pak Jokowi ingin membangun di bantaran kali itu perumahan rakyat gitu. Dan itu ternyata kali itu punya PU. Dan PU tidak memberi izin pada kementerian. Ini betul-betul membuat birokrasinya lebih mudah. Kalau lihat jalan pikiran saya mestinya bisa diterima karena waktu kita dengar dari tim transisi ini karena ada bottleneck koordinasi, maka misalnya begini.
soal hutan, yang babat itu orang hutan, orang kehutanan yang tahu, yang mestinya reboisasinya juga orang-orang di situ gitu. Makanya ini kan persoalan lingkungan. Sehingga menyambungkan lingkungan dengan. Walaupun pertanyaannya apa benar kompetensinya, kan itu kan ceritanya. Jadi Mas Bambang, memang kayaknya di awal ini prosesnya agak sedikit takes time gitu. Tapi kemudian ketika kabinet ini sudah efektif, seperti Mas Edi sampaikan tadi, ini akan menyatu atapkan seperti itu. Jadi komunikasi lebih mudah, mudah-mudahan koordinasi juga lebih mudah sehingga benturan antar kementerian akan relatif bisa dikurangi ke depan. Dan ini akan mudah-mudahan akan lebih efektif gitu loh. Kan ini tujuan Pak Jokowi kan kelihatannya bacaan saya meningkatkan efektivitas kabinet mendatang dan speed kabinet mendatang. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, kelihatannya justru ya ini akan menjadi kekecewaan pertama terhadap Jokowi ya, karena kelihatannya kok tidak revolusi mental gitu ya. Betul. Soal nama soal lain lagi. Soal nama soal lain lagi. Kalau soal nama ini ya, kalau saya melihat memang ini membuat kita nama yang beredar ya, Bang? Mereadjust ekspektasi. Jadi kita harus menjustifikasi ulang ekspektasi apakah ini dream team, manusia dari Los Galacticos atau manusia biasa-biasa aja kan gitu kan kalau lebih gawat. Ini jangan-jangan dia ekspektasi dream team ternyata nightmare team. Wah, lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena ada triumvirate. Karena kita lihat banyak nama-nama yang punya rekam jejak buruk di masa lalu kok beredar. Betul. Mas Edi. Pasti Mas Edi bilang banyak juga yang tarik menarik triumvirat itu harus kita akui ya, 3 kekuatan itu Bu Mega, Presiden dan Wakil Presiden kayaknya. Harus ada kompromi semacam itu sehingga ya hasilnya seperti yang saya dengar. Kita berharap tentu saja masih direvisi ya. Yang namanya beredar hari ini pun kita masih berharap direvisi. Karena kayaknya nanti masyarakat akan sedikit kecewa. Kalau istilahnya Mas Bambang masih mending kalau sedikit Mas. Ya, kalau banyak. Disuguhi menu semacam ini, waduh ini tidak mengenyangkan dan tidak menyehatkan gitu kan. Tetapi setidaknya jualan pertamanya adalah bersih. Misalnya gitu. Karena itu kan based on data KPK. KPK dan PPATK ya. Kita nggak tahu. Saya sih sebenarnya ingin nambahin satu. Selain KPK, PPATK, disaring lagi Komnas HAM. Nah, itu baru mantap. Lama lagi. Nggak apa-apa, ada 2 minggu. Nanti kabinetnya 1 bulan baru selesai. Ada 2 minggu bisa selesai. Orang yang mau jadi menteri banyak kok, gitu ya. Tinggal dicoretin aja. Ya, Mas Edi. Ya, mestinya saya setuju Mas Bambang. Ditambah lagi satu ini, karena penting lah sekarang ini untuk Komnas HAM. Apakah orang ini pernah melanggar HAM atau tidak? Kita ambil aja nggak apa-apa. Saya kira. Besok diajukan ya ke Komnas HAM ya. Iya. Sudah selesai di dua lembaga, Mas Arief. Tapi kalau saya lebih khusus menyoroti yang di tim ekonomi ya, dari nama-nama yang beredar ini tampaknya memang seperti disampaikan tadi tidak the best gitu. Bukan the best sesuai dengan ekspektasi yang orang pengen, tim ekonomi, tim kerja begitu. Tetapi juga bukan tim yang jelek juga gitu. Kalau lihat jadi kita beri kesempatan supaya mereka bisa menunjukkan kapasitasnya, tetapi yang memberikan ekspektasi lebih bagus. Pak Jokowi dan Pak JK akan melit tim ini. Bukan dream team. Bukan dream team, tetapi bukan yang jelek juga. Nightmare juga gitu. Bang Dul. Iya, kalau lihat begini kan celakanya karena kita sudah bertahun-tahun jadi wartawan. Jadi kita tahu orang-orang ini gitu loh. Jadi kita tahu orang-orang siapa yang melanggar HAM, siapa yang capability-nya untuk ini lalu kemudian tiba-tiba ke sini gitu. Betul. Ketika misalnya dari partai, orang partai ya itu juga. Loh kalau dari Hanura ya ini sama ini. Dari Nasdem ini sama ini. Dan kita juga tahu berapa kelasnya. Ketika kita bicara tim ekonomi seperti Mas Arief bilang, kita juga tahu, oh akan ada di sini, hanya akan ada di sini. Karena kemarin disebut-sebutnya Sri Mulyani. Katanya Sri Mulyani ada problem. Apakah karena neolib apa bukan gitu misalnya. Lalu kemudian apakah dia bersedia atau tidak. Lalu beralih ke Pak Darmin Nasution. Lalu tiba-tiba ada cerita yang lain lagi dari situ. Ada nama lain lagi yang kemudian beredar ya. Soal kapabilitas itu memang jadi perbincangan ya. Kemarin ketika Presiden mengundang 3 calon menteri dari salah satu partai, masing-masing ditanyai, sampean itu keahliannya apa sih? Itu kan. Dan memang Pak, harus kita akui Jokowi dengan segala kelebihannya dia nggak terlalu kenal orang. Sehingga kalau dia dapat masukan yang keliru, ya bisa kejeblus. Ya, kita akan bahas lagi saat lagi. The Headline masih berlanjut selepas jeda berikut. Kabinet tarik ulur. Harapan publik begitu besar, Presiden Joko Widodo mampu melahirkan kabinet terpercaya. Publik juga berharap Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya tanpa banyak direcoki berbagai pihak. Hak prerogatif memang, tetapi ada
tiga kekuatan begitu kata Mas Hedi itu tadi. Yang bagaimanapun juga kan Pak Jokowi nanti yang akhirnya harus bertanggung jawab atas semua itu. Bang Don. Ya, ada yang memberitakan bahwa Jokowi itu galau. Ada yang mengatakan agak bingung. Iya. Ada yang kemudian secara halus mengatakan harus menggunakan hak prerogatif secara optimal begitu. Iya, karena banyak sekali tekanan. Tetapi menurut begitu, saya kan? sih kalau jadi presiden itu mah tidak seperti itu gambaran bahwa pasti pusing, kita urus newsroom aja pusing, apalagi urus yang lebih besar seperti ini gitu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau lihat rangkaian cara kerja seorang Jokowi, kita akan tahu misalnya di DKI juga kan tidak ada betul-betul bintang yang sebetulnya jadi siapa gitu. Tapi kan melalui lelang jabatan akhirnya ditemukan. Tapi bagi saya yang paling prinsip untuk dia itu adalah yang bisa dijangkau adalah bahwa saya harus mencari orang yang bersih. Saya rasa itu tesis awalnya. Duluan, ya. Makanya KPK, karena itu KPK kan akan lebih valid datanya ketimbang membuat fakta integritas. Kedua, PPATK itu kan menelusuri dana rekening itu sampai ke anak dan istri. Karena korupsi selama ini kan itu pencucian uang kan model seperti itu. Bahkan tadi ada yang beredar seorang calon yang kemudian diketahui misalnya dapat uang dari mana gitu, tidak jelas, tidak sesuai dengan profil gaji dan seterusnya, langsung dicurigai bahwa ini ada indikasi ini pencucian uang dan kemudian tidak masuk jadinya. Kan hal-hal seperti itu yang menurut saya paling awal. Karena apa? Publik itu memang menghendaki, mungkin orang tidak perlu terlalu pintar tetapi capable untuk bekerja, tapi kemudian bersih, itu aja. Tidak perlu terlalu pintar, tapi harus bisa bekerja sama juga. Karena dan banyak harus yang bisa pintar tapi bekerja, korup. gitu. Ya, enggak, kalau saya sih kita lihat rekam jejak beliau aja di Solo dan di Jakarta, memang nggak pernah milih orang dengan cepat kok. Oke. Di Jakarta tuh lama sekali pilih jajaran di bawahnya. Sesuai dengan statement tadi, kita mau secepatnya, tetapi juga hati-hati, gitu kan. Udah kayak bank saja. Hati-hati. Saya kira itu cara Pak Jokowi ya. Orang boleh berkata bahwa saya punya pendukung Pak Jokowi di sini, pendukung Pak Jokowi di sebelah sana. saya kira orang boleh berharap bahwa Pak Jokowi mesti menggunakan hak prerogatifnya. Ya. Jangan terlalu banyak dicampuri oleh pihak-pihak yang lain. Tetapi Pak Jokowi ini kan punya caranya. Kalau yang satu itu kan ada WO ya. Pak Jokowi juga WO gitu. Apa itu? Pak Jokowi, kalau yang satu walk out, Pak Jokowi ini way out gitu. Oh, jadi kalau oke. banyak yang bilang bahwa tolong dong kasih tahu ke Pak Jokowi, kasih masukan ke Pak Jokowi supaya nggak dapat intervensi ini itu. Saya bilang Pak Jokowi itu pasti lebih tahu ketimbang yang orang-orang kira untuk memberi masukan ke beliau. Gitu. Tetap ada itu tiga, caranya dia. Tetap ada tiga kekuatan begitu kan? Ada Ibu Mega, ada Pak Jokowi, ada Pak JK. Realitas politik memang seperti itu. Harus kita akui ya. Kita nggak usah munafik ya. Karena tapi meskipun begitu, semuanya toh nanti di tangan Jokowi semua. Betul. Gitu. Persoalannya bagaimana kemudian Pak Jokowi menghadapi Ibu Mega dan Pak JK? Itulah seninya seorang pemimpin seperti itu. Bagaimana mendekati dua orang yang usianya lebih sepuh dari presiden itu lebih kan. Senior ya. Itu tentu saja tidak gampang, tidak langsung hantam kromo kayak gitu. Mesti pelan-pelan gimana untuk meyakinkan. Tapi saya yakin diulur-ulur itu juga dalam rangka adalah mematangkan pilihan dia yang ideal gitu. Dan ada orang yang akan berguguran dalam waktu 1-2 jam. 1-2 jam. Tetapi kalau ragu pada Jokowi, orang seperti Pak Prabowo yang lawan politiknya aja bisa ketemu. Iya, bertemu. Ibu dan Mega kan dia bisa baik-baik, undang makan di situ Bisa selesai. dan seterusnya. Menurut saya sih cerita 1-2 hari. Oke. Jadi selesai. Ada satu hal lagi Pak Don, apa yang disebut diplomasi meja makan. Jadi beberapa hal yang kasus di Solo kemudian Kasus berat diselesaikan sambil dengan makan 50 kali diundang di Solo. Kemudian di Jakarta Jor W2 itu tahun nggak selesai dalam hanya 15 hari. Orang diajak makan, ini penting loh buat negara dan sebagainya. Dia bisa selesaikan itu. Artinya ini menurut saya ini capital, ini modal buat Pak Jokowi untuk mendapatkan WO tadi itu. Cuma kalau kita tanya ke Mas Bambang, ini tanda bahwa kita masih harus optimis atau gimana, Mas? Kalau saya lihat gini ya, kalau saya lihat kabinet tuh kita bagi ada 3 kelompok lah paling nggak, atau 4 kelompok ya. Kelompok pertama yang makroekonomi. Saya kira makroekonomi nama yang beredar nggak terlalu buruk lah ya. Tapi yang problem nih kan sektor penerimaan negara. Itu kita ngomong ESDM, ya kan? Kita ngomong BUMN. Itu nama-nama yang beredar masih rawan, menunya tidak menarik gitu ya. Menunya tidak menarik. Kalau yang kecil-kecil itu oke lah, orangnya nggak terlalu kinclong asal bersih. Nama yang beredar tidak menarik karena banyak orang partai di situ. Kemudian di sektor Polkam,
memang harus orang yang bersih dari pelanggaran HAM, mau tidak Dan mau. ini question ya, Mas Bambang? Ya, dan ini question mark di sini. Oke. Karena orang-orang yang menunya juga penuh dengan orang-orang Yang beredar rekam itu- jejak HAM-nya itu tidak menarik. Iya, tapi memang Jadi saya pikir kalau saya boleh usul Mas Masih ada Jokowi, waktu. Tetap ke kirimlah list Ke itu juga Komnas HAM. ke Komnas HAM. Biar dicoretin sama Komnas HAM mana yang itu. Kembali lagi ini kita berspekulasi karena bahkan Pak Jokowi sampai malam ini pun belum mengumumkan. Iya. Iya. Oh, iya. dan Pak JK Justru itu tenang-tenang saja. kita harus menyampaikan ini gitu ya. Ya, Pak JK mengatakan sebenarnya hari Senin gitu. Masih ada waktu kan, Mas? Hari Senin, hari Selasa, yang kemarin kan hari Selasa lalu dia bilang besok pagi gitu kan. Oke, iya. Artinya Yang Mas ini Edi- masih ya. masih aja tarik ulur. Saya yakin kok masih dikoreksi di yang Mas Bambang nggak puas di Komnas HAM. Komnas HAM, enggak di pertahanan ya. Di pertahanan di SDM ini semua orang kan belum merasa puas ya. Kok itu saja yang kayak nggak ada orang lain gitu kan ya. Di SDM kok itu lagi gitu kan. Di SDM itu lagi kemudian Enggak, sebetulnya yang itu lagi pun kita udah tahu mana yang bersih, mana yang nggak bersih. Gitu. Iya. Nah, saya gini lah Mas ya. Kalau saya sih berharapnya itu, yaitu tadi ke yang Polkam lolos dari Komnas HAM. Yang ini yang bagian keuangan lolos KPK, PPATK. Kenapa ini penting? Karena nanti kalau ternyata toh masih terbukti salah juga, kan Jokowi nggak salah sendiri. Ya, ini kan udah Komnas HAM udah ikut, KPK udah ikut, PPATK udah ikut. Kalau ada gitu loh. masalah juga jadi Sejak ya. awal jangan memikul liabilities lah ya. Iya. Kira-kira begitu lebih bagus kan. Dan saya kira saya juga mungkin pikiran saya aja. Saya juga menduga bahwa inilah buying time yang digunakan 1-2 hari. Bahkan bisa digunakan waktu 1 jam pun itu akan dilakukan. Dan menurut saya pada ujungnya yang betul-betul akan duduk di situ adalah Jokowi JK. Oke, karena dalam bayangan saya kan ada orang yang disokong oleh sponsornya siapa Itu di betul. belakang begitu, dengan kemudian ada tim yang sebelah sini. Ada semua endorsernya, tetapi Iya. ujung-ujungnya kan KPK gimana, Iya. PPATK gimana, mestinya kepolisian juga, kejaksaan gimana. Termasuk Mas Bambang punya saran tadi itu, Komnas HAM Komnas gimana. HAM. Kita Iya. pun setuju itu karena kita juga tahu di masa lalu kita juga rasa bahwa Karena kita juga bisa jadi korban juga. ditindas kebebasan pers kita dulu kan tahu gitu. Oke. Jadi ini saya kira political taktik ya, atau political strategi dari Iya. Pak Jokowi untuk memastikan bahwa kabinet nanti yang dibentuk oleh beliau ini minimal dari kesalahan gitu. Paling tidak modal awalnya, mengurangi Dosa salah pilih. masa lalu. Dan ini juga bisa menjadi dalam tanda kutip, kalaupun ada yang keliru seperti Mas Bambang tadi itu, bukan semata-mata keputusan dari seorang Jokowi. Jokowi gitu. saja, Karena dikasih ada saja, masukan dari iya. lembaga-lembaga yang memang udah dimintain Saya ingat salah konfirmasinya. satu keputusan yang hebat dan agak di luar box dari Jokowi ketika jadi gubernur Jakarta. Adalah? Dia mengganti kepala Satpol yang tadinya garang dengan seorang putri Nona Betawi Nona Jakarta, dan ternyata jalan gitu loh. Dan itu bagus gitu Itu loh. bisa disebut out of the box. Kenapa nggak dilakukan itu pada Tidak boleh pakai Menhan, pada- pentungan. Iya, artinya kita toh masih punya waktu sebenarnya kita. merasa jadi presiden saya. Pak Ini Jokowi. seolah-olah. Merasa jadi penasehat. Merasa jadi penasehat. Pak Jokowi masih punya waktu. Ya, 14 hari soalnya kan. saya kira sekarang ini yang desek-desek kan yang kebelet aja, yang kebelet jadi menteri. Saya kira, menurut saya juga rakyat juga masih santai kok. Ya. Masih santai, masih menunggu, masih sabar untuk menunggu sampai waktu 2 minggu. Yang Kecuali bertanya, rakyat yang milih yang di sebelah sana Ya, kecuali rakyat yang pengen itu kan ya. Itu. Kalau yang nggak pengen kita masih sabar menunggu kok. Jadi Ya. nggak usah kesusu lah, nggak usah terbiasa. Santai aja gitu kan. Gitu. yang bertanya tiap hari juga wartawan soalnya. Yang Ada yang bilang bahwa beberapa hari ini kayak semacam kabinet shutdown gitu. Nyatanya nggak ada masalah Nggak kok. ada. Semuanya jalan Lima seperti hari ke biasa. depan. Kita ini Iya. ada di dua sisi. Sebagai wartawan kita kepingin cepat gitu sehingga berita besarnya sudah bisa keluar gitu. Tetapi kadang-kadang kalau kita berpikir bahwa ini bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang gampang, rasanya tolerable untuk menunggu beberapa waktu gitu. Itu aja pilihannya. Dan Iya. menurut saya juga lebih baik tunggu juga DPR itu kalau menurut saya. Sampai DPR supaya nggak ada nanti udah dipilih tahu-tahu DPR nggak setuju. Waduh. Nggak kisruh di awal Kisruh gitu ya. Kita lagi. akan kembali Tunggu sesaat aja. lagi. Ya, spekulasi kabinet Jokowi beredar di publik menyusul kehadiran sejumlah tokoh di istana atas undangan presiden. Benarkah mereka akan masuk kabinet? Mampukah kemudian Presiden Jokowi membangun kabinet Dream Team? Banyak tokoh memang yang diundang ke istana. Saya yakin wartawan-wartawan senior seperti bapak-bapak ini punya inside information. Bang Don.
Ya ini kan menarik ya, kalau dengar penjelasannya ada yang diundang karena akan menjadi calon, ada yang tidak. Tetapi Ada yang ketika dimintai kita pendapat tanya gitu, kepada katanya. sejumlah orang itu kan yang terjadi adalah Jokowi tidak mengatakan nanti saya percayakan Anda untuk posisi ini. Hampir semua mengatakan begitu. Tetapi ditanyai wawasannya, ditanyai misalnya soal demokrasi, kan Yudi Krisnandi juga pernah ngomong begitu di sini. Lalu kemudian ada beberapa lah yang kita dengar begitu. Tapi mungkin memang cara Jokowi. Menurut saya dia bukan orang yang tidak mengenal orang gitu. Kan track recordnya kan dia percaya pada semua yang namanya sosial media. Kalau dia belusukan aja lewat sosial media, i-belusukan. Menurut saya semua orang juga dia sudah tahu gitu. Bahkan kalau seseorang itu tidak perlu ditanya misalnya, tolong bantu saya jadi menteri gitu. Menurut saya dia juga udah tahu. Tapi ini mungkin berlebihan untuk mengatakan seperti itu. Tapi maksud saya yang saya katakan adalah kembali bahwa mungkin susah untuk mencari the dream team. Tapi ini adalah yang terbaik dari yang ada gitu. Walaupun betul Mas Bambang, saya termasuk setuju. Beberapa catatan tentang orang yang Komnas HAM, kalau sudah PPATK sudah boleh, KPK sudah boleh, yang HAM itu harus selesai. Iya. Mas Bambang memang bola-balik tadi sudah Komnas HAM. Iya. Karena dia tahu penderitaannya pada masa itu. Gitu. Enggak, kalau saya juga merasa begini ya Pak, kan dulu itu kan dipilih dari list 200 terus Betul, sudah banyak. Turun. Kasih aja ke KPK ke ini semua. Tapi gitu. sekarang ada nama-nama yang tidak ada di list juga itu kemudian diundang Iya. ke Dan istana. itu kan bisa cepat, bisa dikasih juga dong KPK atau PPATK, kasih 3 hari. Kalau nggak ketemu apa-apa juga nggak apa-apa. Saya juga ngeri di sisi lain daripada sosial media. Kita tahu kemarin ketika kampanye negatif, banyak orang baik-baik ya Pak Jokowi sendiri dibilang Kristen, dibilang Yahudi, dibilang apalagi tuh Cina, terus dibilang Syiah, dibilang apa. Dan bagi sebagian orang itu bisa jadi percaya. Kalau kita lihat bahkan di Amerika Gallup poll terakhir 20% orang Amerika percaya Obama orang Islam. Jadi hati-hati juga dengan kampanye negatif di sosial media ini. Jangan sampai orang yang benar-benar baik malah jadi korban. Dan pengamatan saya sekarang memang orang-orang yang baik, kompeten, dan kalau masuk ke situ dianggap bisa menghajar mafia-mafia ini. Sekarang bandar-bandar mafia itu membuat kampanye hitam tentang mereka dengan aktif. Apalagi namanya sudah beredar pula sebelumnya begitu ya. Perlu lebih tenang lah. Perlu lebih tenang. 14 hari Mas. Tapi di ekonomi? Ya, saya kira dengan realitas politik seperti sekarang ini tidak mudah juga untuk kita bicara the dream team ya, karena satu, kita perlu orang yang benar-benar bersih, kemudian kita mesti Pak Jokowi mesti kok kita ya, saya kepancing juga. Pak Jokowi mesti ke KPK, kemudian juga ada kaitan dengan DPR juga, kemudian berhadapan dengan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi, kemudian juga lingkungan eksternalnya ada sosial media yang tadi dibicarakan. Orang begitu mudah loh kemudian membuli orang atau melakukan black campaign terhadap seseorang karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi Pak Jokowi dihadapkan pada sesuatu yang memang gak gampang gitu kan, untuk menetapkan orang yang akan diminta untuk, terutama di tim ekonomi ya. Tetapi kalau Pak Jokowi kemudian firm, ini tim saya, kemudian saya akan lead gitu, saya kira ini memberikan harapan yang lebih baik, meskipun yang akan dipilih nanti adalah bukan the best atau bukan the dream team. Kita udah lihat hasil pemilihan terburu-buru di parlemen kan? Iya betul. Nah, itulah hasilnya kan, kualitasnya gimana? Betul. Apakah kalau dikirim ke KPK juga lolos mereka ya? Itu yang dibilang di Andai sosmed. kata begitu kemarin. Dan yang harus kita hargai adalah kan Presiden Jokowi itu pernah berpidato bahwa masyarakat saat ini bukan hanya perlu diperhatikan, tapi juga minta dilibatkan. Itu yang sebenarnya yang ingin dia lakukan. Dia Dan sudah kan? Iya, ingin melibatkan publik dalam rangka penyusunan kabinet ini. Itu yang ingin dicapai. Bahwa nanti hasilnya tidak memuaskan kita semua, tidak bisa memuaskan semua pihak. Ya Pak boleh buat, tentu saja nggak bisa memuaskan semua pihak. Sekarang saja kita melihat nama-nama, jangan semua pihak. Saya sendiri juga nggak puas loh. Bukan karena namanya nggak masuk, nama Bagdon nggak masuk, tapi nama Bagdon nggak masuk. Kita sudah di tempat yang tepat. Ya, tapi karena memang ya itu susah untuk memuaskan semua pihak gitu kan. Tapi paling tidak upaya Presiden untuk melibatkan masyarakat yang dia cita-citanya. Ini pemerintahan ini tidak hanya memperhatikan masyarakat, tapi juga melibatkan masyarakat. Sudah dia mulai, itu saja. Tapi menurut saya Mas memang tidak boleh memuaskan semua pihak. akan Kalau yang bisa, jahat-jahat koruptor juga puas, bahaya. Harus dia memuaskan orang-orang yang baik, yang ingin membuat negara yang baik. Sangat tidak memuaskan bagi kalangan-kalangan yang takut korupsinya terbongkar, ininya itu. Itu harus begitu. Yang pasti tim dibuat, tetapi pelatihnya, kalau tadi Mas Bambang mencuplik Mas Bambang katakan, pelatihnya kan juga harus hebat untuk membuat tim yang kemudian
kelihatannya tadinya mungkin biasa-biasa saja gitu ya. Pernyataanmu sangat menarik. Ingat Manchester sebuah United. kesebelasan, iya, sebuah kesebelasan tidak Saya bukan ditentukan penggemar sepak oleh bola, Bang Don. sebuah kesebelasan menang bukan karena kehebatan para pemainnya, tapi pelatihnya. Jadi kalau pelatih dan asisten pelatihnya bagus, Ya. itu bisa. Apalagi kalau ada pemain bintang. Tidak perlu semua bintang. Yang penting di belakangnya, di tengah adalah sebagian begitu. Karena kalau 11-11-nya bintang juga bisa jadi susah diatur. Nanti bintang semua, terlalu banyak matahari. Sudah ada itu dulu Cosmos namanya di Amerika. Semuanya bintang, malah kalah. Oh, ya. Ya, tapi kita juga lihat Manchester United kan, Ya. begitu pelatihnya salah, Iya. padahal pemainnya mahal-mahal. Betul. Oke. Jadi ini penting ini. Real Madrid pemainnya bintang semua juga kalah terus. Aduh, saya sudah makin susah kalau sepak bola semua. Pelatih yang bagus itu juga harus tahu tujuannya. Artinya kabinet di bawah Jokowi nanti mesti fokus pada bagaimana solusi yang hendak diambil dalam jangka pendek, BBM dan sebagainya, kemudian solusi jangka menengah. Ini banyak loh agenda-agenda jangka pendek, pertemuan internasional, kemudian kita segera memasuki MEA dan sebagainya. Bagaimana supaya kesebelasan ini bisa menang untuk menghadapi itu semua. Nah ini fokus ini yang penting, Jadi, konsisten fokus pada tujuan. Dream Team tidak bisa dilihat di awal begitu ya? Iya. Yang saya bingung gitu ya, Pak Jokowi itu, gini, Pak Jokowi itu kan orang ahli bingung, mebel, Bang, iya. udah biasa bikin kabinet. Ini mestinya gampang lah bikin kabinet. Kabinet beneran. Ya, kita sudah hampir di bagian akhir. Mas Hedi, saya boleh minta closing statement-nya untuk susunan kabinet Jokowi JK. Ya itu tadi tentu saja. Saya setuju Mas Bambang. Nggak perlu memuaskan semua pihak ya. Yang dipuaskan yang pihak-pihak yang baik saja. Orang-orang para mafia nggak perlu dipuaskan. Tapi mungkin yang segera dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi itu adalah segera menata kembali subsidi BBM kita. Ya. Itu secepatnya. Jangan sampai ini jangan ditunda-tunda lagi. Jangan alon-alon waton kelakon. Ini lebih baik cepat asal selamat itu. Gitu. Hati-hati Jadi, untuk menyusun kabinet, tapi kemudian kerja cepat gitu ya Cepat, untuk betul, melakukan. ya. Mas Arief. Jadi stop spekulasi, stop dramatisasi, stop simbolisasi, saatnya bekerja. Seperti pidatonya. Betul. Kerja. Saatnya bekerja. Iya. Mas Bambang. Ya, yang pertama itu saya setuju. Yang pertama itu subsidi BBM. Subsidi premium deh dulu. Itu gampang karena hanya melibatkan sekitar 5.000-an SPBU, nggak sampai 6.000. Dibandingkan dengan dulu minyak tanah, Ya. itu melibatkan ratusan ribu pangkalan. Ini nggak sampai 6.000 SPBU. Jadi kalau dulu kita bisa, ini pasti lebih gampang lagi. Ya. Iya, Dan tergantung. dampaknya pasti lebih kecil karena kalau dulu minyak tanah melibatkan mungkin 100 juta lebih rakyat miskin. Kalau ini cuma melibatkan berapa? 10 juta pemilik mobil. Dampaknya pasti ada, tetapi Diesel nggak usah lah, solar nggak usah Dan dulu itu bisa lah. menghemat 1 Premium. triliun sehari. Lebih ya 1 triliun sehari. Premium aja Besar dulu sekali. lah. Oke, ya, Bang Don. Nung, kita ini sedang berhadapan dengan menyusun sebuah kesebelasan yang namanya Indonesia. Iya. Saya suka dengan apa yang kamu katakan Kesebelasan soal ini. pelatih. Iya. Dan kita sekarang punya pelatih baru dan punya asisten pelatih baru Asisten pelatih. dan manajer lah. Iya. Lalu kemudian kita berharap kita sabar saja menunggu untuk kemudian kita sambil mengkritisi tentu untuk kemudian kita lihat hasilnya dalam dalam waktu dekat. Saya orang yang percaya sebagai wartawan saya ingin cepat-cepat aja supaya dapat berita besar gitu, ada breaking news atau tetapi lama-lama ketika saya berpikir ikuti proses politiknya sabar sedikit, kenapa sih? Iya, oke. Libatkan Komnas HAM. Sekali lagi libatkan Komnas ternyata HAM. makin lama menyusun, makin banyak berita juga ya. Ya, oke. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih untuk Anda semua, sampai jumpa. Oh itu ada yang sakit perut kita bilang.